Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan karunia dan rahmatnya kita semua bisa diberikan kesempatan untuk melaksanakan presentasi secara online pada kesempatan kali ini. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in dan tabiatnya, hingga sampai kepada kita selaku umatnya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu dosen yang terhormat, Ibu Dr. Randa Hajah Cucu Zainab Subarkah MPD, beserta Teh Ajeng Nurul dan teman-teman sekalian yang telah mengizinkan kami untuk melaksanakan presentasi secara online pada kesempatan kali ini. Baiklah, langsung saja kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Rika Sofia Tubuda sebagai moderator, ada Sylvia Lutfiana Januari sebagai pemateri yang kedua, dan juga ada Yusuf Hidayat sebagai pemateri yang ketiga. Kami akan menjelaskan mengenai metode studi dalam filsafat. Apa sih metode studi dalam filsafat itu? Manusia pada dasarnya adalah makhluk pencari kebenaran. Manusia tidak pernah puas dengan apa yang sudah ada, tetapi selalu mencari dan terus mencari kebenaran yang sesungguhnya dengan bertanya-tanya untuk mendapatkan jawabannya. Adapun cara berpikir yang ditempuh harus disertai dengan metode, agar jawaban ataupun kebenaran yang diperoleh bersifat mendasar dan juga mendalam. Nah, apa sih metode itu? Istilah metode berasal dari kata Yunani, yaitu metodos, yang berarti apa yang ada di sebalik jalan atau cara. Kata metodos terdiri dari akar kata meta ataupun di sebalik dan hodos yang artinya jalan. Nah, yang mana kita telah ketahui, filsafat itu berasal dari kata philos dan sophia yang berarti mencintai kebijakan sebagai suatu ilmu yang berbeda dari ilmu-ilmu lain. Dengan demikian, metode filsafat ini adalah cara atau jalan yang ditempuh secara khusus dan mendalam untuk mencapai kebenaran yang optimal dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Nah, ternyata ada berbagai macam-macam metode filsafat yang harus kita ketahui. Apa saja sih? Marilah kita dengarkan penjelasan dari rekan saya kepada Sylvia Lutfina Januari, dipersilakan. Baik, terima kasih Rika. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang macam-macam metode filsafat. Yang pertama yaitu metode umum. Metode umum terdiri dari dua pasang metode berpikir, yaitu deduksi-induksi dan analisis sintesis. Dalam metode umum ini juga terdapat lagi beberapa bagian, di antaranya yang pertama yaitu metode induksi. Metode induksi merupakan suatu cara atau jalan yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dengan bertitik tolak dari pengamatan atas hal-hal atau masalah yang bersifat khusus, kemudian menarik kesimpulan yang bersifat umum. Yang kedua yaitu metode deduksi. Metode deduksi ialah suatu cara atau jalan yang dipakai untuk mendapatkan pengetahuan ilmiah dengan bertitik tolak dari pengamatan atas hal-hal atau masalah yang bersifat umum, kemudian menarik kesimpulan yang bersifat khusus. Yang ketiga yaitu metode analisis. Nah, istilah analisis ini menurut Katshov adalah perincian. Selanjutnya ditegaskan lagi oleh Katshov bahwa di dalam filsafat, analisis berarti perincian istilah-istilah atau pernyataan-pernyataan ke dalam bagian-bagiannya, sedemikian rupa sehingga kita dapat melakukan pemeriksaan atas makna yang dikandungnya. Jadi metode analisis ini dapat diterapkan terhadap pengertian-pengertian yang bersifat a priori dan a posteriori. Yang terakhir, yang keempat yaitu metode sintesis. Metode sintesis ialah jalan yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah dengan cara mengumpulkan atau menggabungkan. Metode ini pula berarti cara penanganan terhadap objek ilmiah tertentu dengan cara menggabungkan pengertian yang satu dengan pengertian yang lain. Pada akhirnya dapat diperoleh pengetahuan yang sifatnya baru. Sekian dari saya, akan dilanjutkan lagi oleh rekan saya yaitu Yusuf.
Untuk selanjutnya yaitu metode khusus, yang mana metode khusus ini merupakan metode khas tiap-tiap ilmu atau kelompok ilmu. Pada dasarnya, setiap ilmu atau kelompok ilmu tentunya memiliki metode khasnya masing-masing. Ada beberapa metode khusus yang memang termasuk ke dalam metode studi dalam filsafat. Di antaranya yang pertama yaitu metode kritis. Metode kritis ini dikembangkan oleh Socrates dan muridnya yaitu Plato. Metode ini bersifat praktis dan dijalankan dalam percakapan-percakapan. Penggunaan metode kritis ini yaitu dengan tidak menyelidiki fakta-fakta, melainkan menganalisa berbagai pendapat atau aturan-aturan yang dikemukakan oleh setiap orang. Jadi metode kritis yang dikembangkan oleh Socrates dan Plato ini sifatnya praktis dan dilakukan dalam bentuk percakapan-percakapan ataupun dialog, entah itu diimplementasikan dalam bentuk tanya jawab ataupun diskusi. Kemudian menurut metode ini pula setiap orang mempunyai pendapat tertentu. Jadi dapat disimpulkan bahwa metode kritis bersifat analisis istilah dan pendapat. Kemudian yang kedua yaitu metode intuitif, atau dapat juga kita sebut sebagai metode intuisi, yang mana intuisi itu sendiri bisa berarti pengenalan terhadap sesuatu secara langsung atau kemampuan untuk memiliki pengetahuan segera dan langsung tentang sesuatu tanpa menggunakan rasio. Jadi metode intuitif ini menekankan bahwa kita dapat menemukan suatu pengetahuan ataupun hal-hal yang baru tanpa menggunakan akal ataupun rasio. Jadi kita bisa mendapatkan hal tersebut secara langsung. Adapun para filsuf yang menjadi pelopor ini diantaranya yaitu Plotinus dan Henry Bergson, di mana metode mereka berdua lebih bersifat supra-intelektual. Kemudian yang ketiga yaitu metode skolastik. Metode ini bersifat sintesis deduktif dan dikembangkan oleh Thomas Aquinas. Dengan bertitik tolak definisi atau prinsip-prinsip yang jelas dengan sendirinya, kemudian ditarik kesimpulan-kesimpulan. Jadi menurut metode ini lebih menekankan kepada pencarian definisi ataupun prinsip-prinsip yang kemudian dianalisa dan setelah itu ditarik sebuah kesimpulan. Ada dua prinsip utama yang termasuk dalam metode skolastik, yaitu lectio dan disputatio. Lectio adalah perkuliahan kritis yang mana bahannya itu diambil dari teks-teks para pemikir besar yang berwibawa untuk dikaji. Sedangkan disputatio itu adalah suatu diskusi sistematis dan meliputi debat dialektis yang sangat terarah. Kemudian yang selanjutnya yang keempat yaitu metode geometris. Sebagaimana namanya, maka dapat kita kenali bahwa metode ini dikembangkan oleh René Descartes, yang mana beliau mengintegrasikan logika, analisa geometris, dan aljabar dengan menghindari kelemahannya. Metode ini membuat kombinasi dari pemahaman intuitif akan pemecahan soal dan uraian analisis, kemudian mengembalikan soal itu kepada hal yang telah diketahui tetapi akan menghasilkan pengertian baru. Untuk yang selanjutnya yaitu yang kelima, metode empiris eksperimental. Metode ini memiliki pandangan bahwa pengalaman atau empiria adalah sumber pengetahuan yang lebih dipercaya ketimbang rasio. Metode ini menekankan bahwa pengalaman manusia ataupun pengalaman kita itu merupakan sumber pengetahuan yang dapat lebih dipercaya dibandingkan dengan rasio ataupun akal. Adapun tokoh dari metode empiris eksperimental yaitu David Hume, yang mana metodenya ini menjadi antitesa terhadap rasionalisme. Kemudian yang selanjutnya yang keenam yaitu metode transendental. Tokoh dari metode transendental ini yaitu Immanuel Kant, yang mana mengembangkan metode kritis transendental. Kant berpikir bahwa unsur-unsur mana dalam pemikiran manusia yang berasal dari pengalaman dan unsur-unsur mana yang terdapat dalam rasio manusia. Jadi metode Kant ini lebih menekankan bahwa pencarian tentang unsur-unsur mana yang berasal dari pengalaman atau empiria dan unsur-unsur mana yang memang hal itu berasal dari rasio atau akal manusia. Adapun filsafat Kant ini disebut kritisisme dan metodenya bersifat kritik. Kemudian yang selanjutnya yang ketujuh yaitu metode dialektis.
Sesuai dengan namanya, menurut metode ini, jalan untuk memahami kenyataan adalah dengan mengikuti gerakan pikiran atau konsep. Metode teori dan sistem tidak dapat dipisahkan karena saling menentukan, dan keduanya sama dengan kenyataan. Metode ini dikembangkan oleh George Wilhelm Friedrich Hegel sebagai tokoh dari metode dialektis. Jadi jalan untuk memahami kenyataan dapat kita tempuh dengan mengikuti gerakan pikiran ataupun konsep. Kemudian yang selanjutnya yang terakhir yaitu metode analitika bahasa. Adapun tokoh terkemuka dari metode ini adalah Ludwig von Wittgenstein, yang mana menurutnya filsafat adalah merupakan metode critiquy of language. Wittgenstein menyatakan bahwa berbicara merupakan tingkah laku tertentu dalam situasi tertentu untuk menyampaikan pikiran. Karenanya, pikiran dan bahasa tidak dapat dipisahkan. Jadi, tokoh dari metode analitika bahasa ini yaitu Ludwig von Wittgenstein menekankan bahwa filsafat itu tidak lain hanyalah merupakan metode critiquy of language. Jadi menurutnya berbicara itu merupakan tingkah laku tertentu dalam situasi tertentu untuk menyampaikan pikiran. Jadi pikiran kita itu dapat disampaikan melalui berbicara, dalam hal ini tentunya menggunakan bahasa. Analisa bahasa dari metode analitika bahasa ini merupakan metode netral dan tidak mengandalkan epistemologi, metafisika, ataupun filsafat. Mungkin itu saja mengenai penjelasan tentang metode khusus. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada moderator. Nah, setelah kita ketahui pemaparan materi oleh rekan-rekan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan pada presentasi kali ini yaitu metode filsafat berarti cara atau jalan yang ditempuh secara khusus dan mendalam untuk mencapai kebenaran yang optimal dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Metode studi filsafat diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu metode umum dan metode khusus. Metode umum terdiri dari metode deduksi-induksi dan metode analisis sintesis. Adapun metode khusus terdiri dari metode kritis, intuitif, skolastik, geometris, empiris, eksperimental, transendental, dialektis, dan analitika bahasa. Baiklah, demikian presentasi dari kelompok kami kali ini. Terima kasih kepada Ibu dosen dan teman-teman yang telah mendengarkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.